Janet. Boleh juga yang itu tuh ya. Mau diambil? Semangatnya boleh juga. Oh, harus semangat Mas Dani, apalagi ada Mas Dani. Iya betul, sebetulnya saya ada. Mas Sule, di Bandung itu lagi ada acara gede-gedean. Iya? Gak ada yang nanya. Oh iya. Duduk lagi. Duduk lagi. Ada yang nanya duduk lagi. Duduk lagi. Iya, diajarin yang duduknya. Tapi semangatnya oke. Iya, alhamdulillah dia emang. Dapat di mana, Kang? Dapat di mana, Kang? Saya lagi jalan, gitu. Tiba-tiba yang geletak di bawah. Siapa ini? Mau nggak jadi penonton? Mau. Mas Sule, ini siapa ya? Sebelum masuk ke pertanyaan, Oh ya. kacamata saya mana ya? Oh, saya nggak tahu. Naruh di mana? Tadi disimpan di mana? Tadi disimpan di mana? Oh, Kok ada di situ? siapa yang pindahin ya? Oh, ada yang pindahin. Tata, apa kabar Tata? Baik, Kang Sule baik. Makin Alhamdulillah. cantik aja ya Tata. Alhamdulillah. Udah lama gak ketemu sama saya ya. Iya, nggak pernah diundang sih saya. Loh, ini Sombong. sekarang diundang. Ini terakhir kali ketemu sama Mas Ahmad Dhani kapan? Terakhir kira-kira 25 tahun yang lalu ya, Mas ya? Lama banget. Terakhir kemarin. Pernikahannya dia, saya datang. Apaan sih, bohong banget kamu. Jangan gitu deh. Enggak ya? Udah bohong. Oh, bohong. Terakhir ketemu pas kemarin Mas Dhani ada acara ya, ada Pembukaan launching karaoke. ya, pembukaan karaoke saya datang. Oh, iya. Itu terakhir ketemu. Terakhir udah Ya, berapa habis lama itu, tuh? kira-kira 4 bulan ya Mas ya? 4 bulan yang lalu lah. Luar 2015 lah. Ya 2015. 4 Dua bulan ribu- bener, pas banget. Pas 4 bulan ya? Iya. Oh, ngelewatin Kamu gerak. udah berapa bulan? 3 bulan? 4 bulan belum? Nah ini Tata ini kan salah satu yang dibentuk pada waktu itu diambil sama Mas Dhani sehingga ada apa Dewi ya? Dewi. Dewi. Nah, Dewi. kalau Tata sendiri melihat sosok Mas Ahmad Dhani itu seperti apa sih? Ahmad Dhani thinker, pemikir. Oke. Dia nggak bisa kalau nggak pasti kalau diam juga dia gini mikir. Maksudnya dia mikirin apa sih? Selalu mikir pokoknya tuh kan. Mikir lagi dia ngapain ya. Pantes lama-lama habis Mas ya. Iya gitu mikir mulu. Mikir terus soalnya. Iya. Pekerja keras berarti. Pekerja keras, betul. Iya. Bukan, beda. Oh beda? Beda. Pemikir aja ini Mas? Ya pemikir keras. Oh, pemikir keras. Itu yang dipikirin apa sih kok mikir? Banyak mikir. utang yang sekarang ini. Jadi nggak usah takut, seorang Ahmad Dhani aja banyak utangnya ternyata. Terus ngaku kan tadi kan. Iya. Pemikir, jenius. Oke. Ya. Terus satu lagi charming. Us. Apa ya saya statementnya? Charming itu apa? Charming tuh charming. Camu. Charming, oh cameh. Itu cameh ya. Ya itu maksudnya. Cameh bukan charming, cameh. Kasih tahu dong, charming apa dia? Andre nggak Apa tahu. sih? Apa Pak? Charming. Charming. Saya dari tadi nggak dengar apa-apa ya. Saya sih cuma Gula linjotnya kebanyakan sih di belakang. Nah, Mas Dhani, Ya. ini bisa diceritain nggak? Ini menemukan Tata ini sebagai seorang penyanyi. Jangan dibilang ketemu di jalan ya. Awalnya gimana bisa ditarik ke manajemen? Ahmad Dhani? Dulu 10 tahun yang lalu itu saya ngadain bersama TV swasta, ngadain pencarian Dewi-Dewi. Oke, akhirnya nemu lah. Dia ikut, waktu itu dia masih muda. Oh gitu ya. Sekarang saya udah tua maksudnya. Dia 10 tahun yang lalu, gila. Kenapa bisa mengambil Tata? Apakah memang ada keunikan dari sisi suara? Ada. Serak-serak jibruk begitu ya? Suaranya. Pastilah keunikan sampai sekarang masih nyari suara kayak saya nggak dapet. Oh, dia suaranya itu serak-serak keset. Oh, serak-serak. Serak-serak kesan. Kalau serak-serak becek nggak enak. Nggak enak, nggak enak bener. Jibruk gitu namanya. Becek. Jadi dia serak-serak keset. Gitu. Anda kalau mau ditanyain, boleh? Ini mungkin ada kita kasih kesempatan buat. Boleh, silakan. Dari perwakilan penonton. Sebenarnya saya salut banget sama Mas Ahmad Dhani gitu. Ya. Dia punya anak namanya Al Eldul gitu ya. Anak saya namanya Cap Cip Cup, Pak. Salut makanya gitu. Berarti terinspirasi. Inspirasi, makanya inspirasi. Jadi Mas Ahmad Dhani itu orangnya emang nggak kepikir sama orang-orang ya. Tahu anaknya Al Eldul, enak banget gitu ya. Enak. Tahu terinspirasi jadi bikin Cap Cip Cup. Cap Cip Cup. Niatnya mau taktik bom. Itu mah game udah lama. Iya. boleh, siapa boleh. nama anaknya Pak? Cap Cip Cup. Berangkat di kuburan ya. Ada lagi, silakan. Wah, ini. Nih saya dari Medan jauh-jauh nih bangga nih ada Mas Ahmad Dhani. Oke. Karena kebetulan saya kayak Mas Andre sama Mas Ahmadi juga.
Ahmad Dhani juga. Saya dulu musisi. Oh, musisi. Iya. Karena darah Sebelum musik musisi, itu sebelum musisi apa? musisi kiri. Sisi kanan, sisi kiri. Karena darah musik itu udah mengalir dari keluarga saya. Oke. Kemarin Darah saya Batak? Enggak, saya Padang tapi tinggalnya di Oh, iya. Medan. Itu karena darah musik udah mengalir tuh kemarin saya ngecek golongan darah saya A minor. Musik. Oke. Andre, penonton yang di sini sudah dikasih kesempatan. Kita akan memberikan kesempatan kepada penonton, pemirsa yang ada di rumah. Silakan yang mau telepon dan bertanya langsung pada Mas Ahmad Dhani dan juga ada Tata di sini ya. Tadi sudah dikasih tahu nomor teleponnya. Oke, silakan langsung masuk saja. Ya, masuk. Halo. Halo. Halo, Ya. Passwordnya Halo. Pak. dengan Reza nih di Medan. Passwordnya. Ini talk show. Ini talk show. Ya, terserah Bapak lah ya. Oke. Oke, silakan. Ya. Dengan Bapak siapa? Pertanyaan ini. Dari Reza. Pak? Ya, Ya, dengan Bapak siapa? Dari Medan? iya, Kang Sule. Ya, dari Medan ya. Iya, Ya, Mas siapa namanya ini? dengan Reza di Medan. Reza. Oke, silakan. Mau tanya sama siapa? Ada Mas Ahmad Dhani dan juga Tata dan juga ada bodyguardnya. Silakan. Mau tanya sama Mas Ahmad Dhani aja nih, Kang Sule. Oke, silakan langsung Mas. Bagaimana tanggapan Mas Ahmad Dhani tentang haters yang selalu membuli lewat internet? Oke, itu? Iya, Mas Dhani. Cuman itu aja? Iya, Kang Sule. Oke, ada rencana pindah ke Jogja, Mas? Ada di Medan aja ya. Oke, salam buat orang-orang Medan ya, Mas ya. Iya, Kang Sule. Oke. Mas Dhani, Pak tanggapannya katanya haters yang suka ngebully di internet. Ya sekarang itu ada sebuah kegiatan atau ada yang menjadi kegiatan baru yaitu haters. Haters. Hobi baru. Ah. Hobi baru. Ya kalau menurut saya hobi baru ya nggak apa-apa ya. Menurut saya itu kan memang salah satu hobi. Itu haters tuh hobi sebenarnya. Iya, karena nggak ada kerjaan dia ya, Mbak. Ya mungkin karena nggak ada kerjaan atau mungkin dia lagi pengen iseng-iseng gitu. Nah, hobinya jadi haters. Ada satu lagi yang menjadi pekerjaan. Menjadi pekerjaan. Ya itu disewa. Oke. Itu dalam urusan politik biasanya. Oh, Yang dalam disebut, urusan politik. pasukan nasi bungkus itu dulu. Nah itu pasukan nasi bungkus itu juga dipekerjakan sebagai haters, digaji dia. Digaji. Berarti nggak masalah tanggapan dari Mas Ahmad Dhani dengan adanya haters ini. Ya nggak apa-apa, itu kan salah satu hak asasi mereka untuk jadi haters. Tidak dipermasalahkan mereka ngebully artis ini sampai ada 2 orang yang ketangkap waktu itu. Kalau buat saya sih nggak apa-apa ya. Saya itu kadang-kadang bingung. Ibu saya pernah waktu kemarin pertama kali PKB mencalonkan saya jadi gubernur DKI, gitu kan. Terus udah mulai tuh yang namanya pasukan nasi bungkus tuh haters yang dikoordinasi untuk kerja itu kan. Wah nyerang ibu saya, bingung kan. Kamu udah lihat belum? Kamu dibully habis-habisan. Terus aku tanya mama, aku tuh bingung mam. Rasanya dibully itu seperti apa sih? Gitu. Apa linu-linu, apa kepala pusing? Jadi cuek aja ya? Ya nggak tahu ya, saya nggak ngerasa apa-apa itu. Berarti cuek aja. Buat Mas siapa tadi ya? Reza. Nah, Mas Reza, tanggapannya biasa-biasa aja ya. Cukup puas? Jadi gini ya, bayangan saya haters itu misalnya kita lagi di rumah yang keren, yang bagus, bisa bayangin kan di rumah keren, bagus, duduk tenang ngopi, enak nikmati hidup. Tiba-tiba orang pinggir jalan teriakin kita, jelek lu. Ya kalau kita marah kan kita sinting. Ya kan? Kalau kita marah kita sinting gitu loh. Jadi cuekin aja lah. Iya cuek. Ya, Itu hak asasi mereka. hak asasi mau ngapain. mereka dong. Mereka kan karena di posisinya di situ ya. Oke. Kita nggak. Berarti luar Karena biasa. yang saya bingung tuh malah artis yang ngurusin haters yang saya bingung ngapain dipikirin gitu. Haters itu kan hak asasi manusia. Jadi biarkanlah ada hatersnya. Kalau orang ngomong jelek lu, balas aja. Ganteng lu. Nah, itu ya. Pasti dia seneng. aja lah. Kita juga nggak langsung bisa menghakimi ya. Jadi kan? kadang-kadang gini, ada orang yang terganggu dengan haters itu adalah orang yang nggak pede dengan dirinya. Oke. Berarti kuncinya harus pede dong. Ya harus punya pengetahuan tentang dirinya sendiri.
Harus tahu siapa Kalau dia, dirinya. ya, kalau dia belum tahu dengan dirinya sendiri, ketika dia dibully gitu, ya dia merasa terganggu karena dia nggak ngerti dirinya sendiri. Berarti cuek aja lah ya. Oke. Nah sebagai bodyguard Anda kalau ada haters yang menjelekkan juragan Anda, apa yang akan Anda lakukan? Saya pertama alhamdulillah dulu ditanya juga ya Pak. Ya. Kalau saya menanggapi soal hater ini, Bapak tahu haters itu apa? Kenapa? Haters itu apa? Yang suka jagain bayi-bayi itu kan? Itu obesitas, jauh banget. Kalau saya soal bully juga Pak Sule dan Pak Andre ya. Ya. Soal bully itu enak atau enggaknya itu bagaimana yang masak loh Pak. Itu mah nasi kebuli. Nih jidatnya belum pernah dipanah nih orang kayaknya. Nggak pernah denger sih kalau orang ngobrol. Bapak kalau minta pendapat sama saya mesti sedikit sabar. Oh. Karena memang pembicaraan saya tuh mesti benar-benar dicerna loh. Iya. Karena kan saya juga pendidikannya lain sama mereka. Oh. Bapak pendidikannya apa? Ya saya ya begitu. Kurang Tapi paham. dulu sekolah ya. Siapa? Bapak. Ya kalau ada sekolahan terbuka saya masuk aja. Saya Jadi buat Bapak siapa tuh tadi yang di Medan ya, Pak Reza. Reza. Jadi kalau menurut Mas Ahmad Dhani, haters itu biarkanlah karena mereka juga mempunyai hak asasi. Mereka mau jelek-jelekan, mereka mau gimana, ya udah ada Tuhan kok nantinya ya. Mau gimana juga. Tapi saya setuju dengan pendapat Mas Ahmad Dhani. Tapi Mas Ahmad Dhani ini agak sedikit melenceng jauh ke zaman sekolah ini. Dulu Mas Ahmad Dhani muridnya kayak gimana sih? Saya. Cuek kayak begini gitu kalau ditanya guru? Cuek aja punya pendapat sendiri itu idealis atau gimana? Ya kalau tanya sama teman-teman SMA saya ya, Hah? itu saya tuh nggak ada yang berubah dari zaman dulu ya gini. Gini aja. Dari zaman dulu gini. Ditanya apa adanya, plok jawab gitu. Kalau apa adanya itu karakter anak Surabaya biasanya. Anak Surabaya ya. Karakter anak Surabaya biasa gitu. Berarti tidak berubah Nggak berubah, dari zaman SMA dulu. nggak berubah. Ada yang ditakutin nggak guru-guru waktu SMA? Oh ya banyak, semua menakutkan semua. Siapa? Yang paling menakutkan waktu Di SMA? SMP dulu ada, di SMA juga ada. Di SMA siapa? Di SMA Pak Asmi Aji dulu namanya, guru olahraga. Pak Asmi Aji, guru Iya, olahraga. Apa yang membuat Mas Dhani takut? Ya kalau dulu kan nggak beda sama zaman sekarang kan. Kalau dulu kan boleh ditampar, boleh digampar, boleh dijiwit kalau dulu kan. Oh gitu ya? Makanya waktu Al Eldul nakal dulu saya bilang sama gurunya, udah jiwit aja. Biar ngerasain. Nggak boleh mas. Kata. Masa nggak boleh? Pendidikan macam apa nggak boleh? Dulu malah dijewer gitu ya. Tapi udah pernah ketemu lagi nggak sama? Pernah. Terus dia masih ngejewer gitu apa gimana? Enggak ya? Kita langsung tanyakan saja, inilah dia guru olahraganya Mas Ahmad Dhani. Pak Asmi Aji. Bisa pas ya? Kok bisa pas ya? Loh iya dong, ini talk show. Kalau gua jawabnya lain gimana coba? Kalau misalnya gua jawabnya lain gimana coba? Oh, kalau jawab lain pasti ada yang lain. Kita sudah menyiapkan semua guru-guru. Iya. Sama dan di belakang. Banyak lengkap. Dan ini yang terpilih ternyata ya. Dulu masih muda dulu. Iya, dulu muda. Deh, Ini guru olahraga Mas Dhani dan wali kelas ya Pak ya? Betul, kelas 1 dulu. Kelas 1. Ya. Dulu saya 19. Heeh. Terus karena tawuran dipindah ke 15. oke. Pak Asmi Nyaji. Inul nggak ikut nih? Lain aliran mas. Dari namanya juga udah beda, Andre. Itu Adam. Jauh banget Adam ke Asmi Haji. Andre. Pak, panggilannya Pak Asmi ya? Pak Asmi. Pak Asmi, terakhir ketemu Mas Dhani kapan Pak? Kira-kira 2012. ya Indonesian pada Idol. waktu ada seleksi
peserta Oke. audisi. Audisi. Surabaya itu gitu logatnya. Iya, enak banget ya logatnya ya. Nah, tadi Bisa bayang nggak dulu kumisnya tebel gitu kan? Iya kan? Itu Guru berkumis. Tapi Pak, tadi dengar nggak kalau Bapak itu ternyata guru yang paling ditakuti sama Mas Ahmad Dhani? Bukan Dhani aja, seluruhnya. Seluruhnya. Memang Bapak itu menakutkan apa seperti apa? Pak? Bukan menakutkan, memang saya membina anak-anak supaya yang salah itu saya perbaiki. Kalau yang baik seperti Dhani ya biasa. Baik. Emang baik maksudnya? Baik di depan saya. Tapi banyak cerita nggak Pak yang Bapak ingat waktu kenangan lah sama Mas Ahmad Dhani? Yang paling mengenang kepada saya yaitu saat kelas 1 waktu itu kan anak yang masuk di SMA kan harus menyerahkan STDB, SMP. Begitu selesai dikoreksi sudah di beberapa bulan lalu dikembalikan. Dari pihak sekolah mengatakan tolong dibagikan ke anak-anak. Saya sudah menyampaikan ke anak-anak, tolong yang STDB-nya yang sudah SMP bisa mengambil pada saya. Ternyata si Dhani ini tidak mengambil-ngambil. Sampai kelas 3 dia dibutuhkan lagi, baru dia bingung. Waduh, kemana ya STDB-ku? Tanya ke sekolah, katanya, sudah di wali kelas. Baru dia ke saya. Memang pada saat itu tidak saya berikan pada dia. Saya memang bagaimana sih anak ini tanggung jawabnya. Oke. Ternyata tanggungannya banyak, jawabannya kurang. Begitu saya berikan, iki loh Dan, punyaanmu. Hah? Alhamdulillah Pak, saya sudah beberapa hari tidak bisa tidur. Padahal udah bertahun-tahun. Padahal udah bertahun-tahun itu baru diambil ya? Iya, ya 3 tahun. 3 tahun itu ya? Iya. Tapi Bapak waktu mengajar Mas Ahmad Dhani, Bapak sudah berpikir nggak kalau ini orang akan hebat nantinya, akan besar nantinya? Ya ada memang feeling? dia ini punya pendirian, kemauannya tinggi. Tapi melihat model anaknya, memang si Dhani ini modelnya kan seperti ini, acuan modelnya. Cuek. Gitu. Cuek. Tapi punya pendirian yang kuat. Berarti benar, nggak bohong berarti ya? Benar, Dari dulu sampai sekarang memang Ya modelnya begini, seperti model. ini. Iya. Nggak ada perubahan satu Tidak ada. Ya ada sih. Dulu Tua masih sekarang ya, muda, Pak, ya? saya sekarang tua. Loh, kalau itu sama mah iya. saya. Oh, kalau itu mah iya. Gitu. Oke. Tata kalau mau ada yang ditanyain penasaran Mas Dhani dulu gimana silakan nggak apa-apa mumpung ada gurunya di sini. Kalau dulu nggak pernah main cewek ya. Belum ditanyain namanya duluan. Dulu gak pernah main cewek kan? Ya, memang Baru mau nanya. Dhani itu tidak pernah main cewek, Pak. Ya. Jadi dia itu dipermainkan oleh cewek-cewek. Kasian ya Pak ya. Boleh juga. Berarti balas dendam sekarang. Tapi Mas Dhani masih takut nggak sama Pak Hasan? Hah? Masih takut nggak sekarang? Kadang nggak ada, suka mimpi-mimpi kadang-kadang. Udah gede gini masih mimpi di SMA juga. Ada yang mau disampaikan nggak sama Bapak Guru Olahraga termasuk Pak Wali kelas waktu itu ya? Ada yang mau disampaikan nggak Mas Dhani? Apa gitu? Ya, saya pesan aja sama Dhani. Rencananya kan mau jadi gubernur Jakarta. Amin. Nah, insya Allah nanti kalau memang dipilih dan Ya. ojo lali karo anak-anak muda demi untuk masa depan yang Bangsa. akan datang. Mas Dhani ada yang mau sampaikan buat Bapak? Mungkin sampaikan apa gitu? Pak Asmi sudah pensiun ya? Baru 3 tahun. baru 3 tahun. Kemarin saya cari kemarin, kan Iya, ke iya, iya. kemarin. Saya cari nggak ada. Nah sekarang udah ada, mau ngapain dicari coba? Iya nanti tukeran handphone. Oh, tukeran handphone Pak, nomornya enggak? Iya. Menurut saya jelek ini Pak. Nomornya mungkin yang Oh nomornya, oke. Mas, Nanti tapi Mas Dhani surprise nggak kedatangan Pak Asmi Aji? Ya kaget lah. Untung saya nyebut nama yang benar kan, ada guru kan ada beberapa gitu kan. Nah kalau nggak nyebut yang Pak Asmi Aji kan salah kan bisa kacau acaranya. Berarti Harusnya janjian dulu dong. Kalau janjian bukan surprise dong. Iya. Oke.
Mas Ahmad Dhani kelihatannya agak surprise karena pas menyebutkan namanya dan dia datang ya. Dan memang kita sudah menyediakan guru-guru Mas Ahmad Dhani kurang lebih ada 25 guru. Dan ternyata yang terpilih adalah Guru Bapak SMP-nya Dewa. juga kalau nggak salah ya. Guru SMP-nya juga ada. Bu Neneng, ya. makasih ya. Ya, makasih Bu Neneng ya sudah ada di sini. Udah pada pulang. Dan nunggu di depan ya. Tidak hanya surprise buat Mas Ahmad Dhani, nanti juga kita akan datangkan kerabat lamanya Mas Opi Kumis sebagai bodyguardnya Mas Ahmad Dhani. Ya. Inilah dia, kerabatnya Mas Opi Kumis. Ya, oh, Pak RT ternyata kerabatnya. Pak RT. Mas Ahmad Dhani ya. Ya. Oh, Ya, didata. mengenai persoalan itu kan ya sekarang udah menjadi warga sini. Semua KTP, fotokopi KTP apa, fotokopi kakak sudah komplit. Bagus. Yuk. Ini yang namanya Opi yang mana? Ini. Namanya Opi masa saya minta fotokopi dikasih foto ginian. Maksudnya fotokopi KTP. Benar sih, benar. Yang namanya Opi yang mana? Apaan lo? Kan nanya yang namanya Opi mana? Ini saya nama Opi. Ini apaan sini? Ini katanya bukannya kerabat. Jadi apa lo? Penyakit diundang. Jadi apa lo? Bodyguardnya Mas Ahmad Dhani. Jadi apa? Bodyguard. Bodyguard? Iya. Lah. Pantas. Yang paling jangan tape. Lagu. Ya, lagu. Aduh. Pak RT, Tata juga katanya mau jadi warga sini, boleh nggak? Sebenarnya Pak. Tata mau jadi ini. Ngopi Sebenarnya sampai. begini. Sebenarnya Sampein. kita kan udah tua. Ya, udah. Bukan itu. Jadi nggak pantas kita udah menjadi melayani masyarakat. Udah. Tata. Saya Pak mau jadi warga sini. Saya mau jadi Oh, warga ini sini. warga sini. Nyambung ya. Boleh. Bisa nggak Pak? Bisa. Kedengeran ya? Tinggal dicatat dia mau jadi warga sini kan tinggal catat bikin. Dia pengen jadi warga sini. Ya catat. Ya pantas dong laporan sama gua. Kan gua nomor 1 di desa sini. Iya ntar bikinin KTP kakaknya, bikinin sama Pak RT nih. Dia kan mau jadi warga sini, bikinin. Loh, Dia. Pak RT, ada gurunya Mas Ahmad Dhani. Guru olahraga. Guru olahraga. tadi ini ketemu gua di depan. Iya, ini gurunya Mas Ahmad Dhani. Dia ngakunya gurunya. Iya, kan itu. Emang guru? Gurunya Ahmad Dhani kan? Iya, guru olahraga. Dia gurunya Ahmad Dhani. Dia gurunya. Sudah sampai mangkrang ini bilang. Gurunya. Gurunya Ahmad Dhani. Udah tahu. Kita sih dengar kuping kita blong. Ente bersihin tuh kuping Kalau banyak orang ngomong dengerin. Oke, Pak Asmi Haji, terima kasih. Asmi Haji, Pak Asmi Haji, terima kasih banyak sudah hadir di sini. Oke, buat pemirsa di rumah, Mas Ahmad Dhani ini adalah salah satu yang selalu kontroversi ya, dan kita nanti akan membuktikan salah satu kontroversi Ahmad Dhani setelah yang satu ini di sini aja.